Malam sudah larut ketika Rudi, seorang tukang nasi goreng, menyusuri jalanan sepi di pinggiran kota. Gerobaknya yang sederhana berderit setiap kali dia mendorongnya, dan lonceng kecil di sudut gerobak berbunyi pelan seiring langkahnya. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, meski angin tidak bertiup kencang. Di depan matanya, deretan rumah tua berdiri angkuh, memancarkan aura yang mencekam. Ini adalah bagian kota yang sudah lama ditinggalkan oleh penduduknya, dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai kampung mati. Rudi sudah beberapa kali melewati tempat ini, tapi malam ini terasa berbeda. Tak ada seorang pun yang melintas. Jalanan yang biasa dilalui orang kini seperti dunia yang asing. Rudi berusaha mengabaikan kegelisahan yang merayap di hatinya. Dia tidak punya pilihan lain. Penghasilannya dari berjualan nasi goreng sudah semakin tipis, dan kampung mati adalah satu-satunya rute yang belum terlalu dijelajahi para pedagang lain. Saat Rudi mendorong gerobaknya lebih jauh, dia mendengar sesuatu. Suara itu tidak asing, tapi menakutkan lolongan anjing dari kejauhan. Namun, lolongan itu terdengar sangat melengking, seolah-olah bukan berasal dari hewan yang nyata. Sambil mempercepat langkahnya, Rudi berusaha mengalihkan pikirannya. Hanya perasaan saja, ini cuma tempat kosong, gumamnya untuk meyakinkan diri. Setibanya di sebuah tikungan yang mengarah ke rumah-rumah tua yang terbengkalai, gerobaknya tiba-tiba terasa lebih berat. Rudi menghentikan langkahnya dan menoleh. Roda gerobaknya terprosok sedikit ke tanah. Dia mencoba mendorong lebih keras, tapi usahanya sia-sia. Saat itulah dia mendengar suara yang membuat darahnya berhenti mengalir. "Bang, nasi goreng 2," suara perempuan lembut namun dingin terdengar dari balik gelapnya rumah tua di sebelahnya. Rudi menoleh ke sumber suara. Di sana berdiri seorang wanita di teras sebuah rumah yang besar dan terbengkalai. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat karena terhalang bayangan malam, tapi pakaiannya tampak lusuh dan putih seperti kain kafan. Gaun panjangnya menjuntai, menyeret tanah yang lembab. Rambut panjangnya jatuh tak beraturan, menutupi sebagian wajahnya, dan dia berdiri dengan posisi yang aneh, kaku. Sejenak Rudi merasa ingin berlari. Nalurinya berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Namun perasaan itu segera ditahannya. Dia butuh uang, dan wanita ini adalah pelanggan yang mungkin satu-satunya malam ini. Iya bu, mau pakai telur atau ayam?" tanya Rudi, berusaha seakrab mungkin, meski suaranya sedikit gemetar. Tangan Rudi dengan cepat meraih wajan dan mengisi minyak ke dalamnya. Wanita itu tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Rudi mulai memasak, namun ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Malam semakin dingin, kabut tipis mulai turun, menyelimuti tanah. Suara minyak yang berdesis di atas wajan terdengar seperti gemuruh petir dalam kesunyian yang pekat. Saat nasi goreng hampir matang, Rudi merasa ada mata yang mengawasinya. Dia melirik sekilas ke arah wanita itu. Wanita tersebut masih berdiri di tempat yang sama, namun kali ini lebih jelas terlihat. Matanya tampak kosong, hitam sepenuhnya, tanpa cahaya kehidupan. Seketika Rudi merasa jantungnya berdebar kencang, namun dia mencoba tetap tenang. "Bu, nasinya sebentar lagi siap," ucap Rudi, meski dia tahu wanita itu
tidak akan menjawab. Ketika dia hendak menyelesaikan pesanan, udara di sekelilingnya mendadak terasa mencekik, semakin dingin seperti di dalam lemari es. Perasaan bahwa ada sosok lain selain wanita itu semakin kuat. Dengan perlahan, Rudy memberanikan diri menoleh ke belakang, dan di sana, tepat di belakangnya, wanita itu sudah berdiri, lebih dekat dari yang dia kira. Jarak mereka hanya beberapa langkah. Kali ini, wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya remang dari lampu gerobak. Rudy, kulit wanita itu pucat kehijauan, seolah-olah tidak pernah merasakan hangatnya sinar matahari. Matanya kosong, hanya ada kegelapan yang dalam, dan bibirnya melengkung membentuk senyum aneh, kaku dan dingin. Tangan Rudy gemetar, dan piring di tangannya hampir terjatuh. Dia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ketika wanita itu mendekat lagi, Rudy mundur dengan ketakutan. Namun wanita itu tidak berhenti. Perlahan-lahan tangan dingin wanita itu terangkat, menunjuk ke arah nasi goreng yang masih mengepul. Tiba-tiba wanita itu membuka mulutnya, dan suara yang keluar bukanlah suara manusia. Tangan yang dalam dan serak, seperti suara yang terpendam berabad-abad, memenuhi udara. Semakin keras suara itu, semakin kacau pikiran Rudy. Dia tidak bisa berpikir jernih. Rasa takut yang mencekam membuat kakinya lemas. Tak tahan lagi, Rudy menjatuhkan piring itu dan berlari sekuat tenaga, meninggalkan gerobak dan semua barang dagangannya. Suara erangan itu masih terdengar ketika Rudy lari menjauh. Saat dia mencapai ujung jalan, dia menoleh sekali lagi ke arah gerobaknya. Di sana, wanita itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah gerobak yang berdiri di tengah kabut tebal, seperti hantu di tengah malam yang kelam. Tapi di tanah, di tempat nasi goreng tadi, jatuh. Terlihat bekas tangan-tangan yang muncul dari bawah tanah, seperti mencoba keluar dari kedalaman. Rudy tidak berhenti berlari sampai dia mencapai rumahnya. Malam itu dia bersumpah untuk tidak pernah kembali ke kampung mati. Orang-orang di daerah itu mulai membicarakan Rudy dan gerobaknya. Beberapa dari mereka mengklaim masih melihat sosok Rudy di sekitar kampung, mendorong gerobaknya di tengah kabut. Tapi saat didekati, sosok itu hilang, hanya meninggalkan bekas kaki dan suara lonceng gerobak yang menggema, seperti nasibnya yang terkubur dalam kabut malam.